Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi
Yang kedua, ciri utama yaitu berbinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Ini sekedar gambaran sebelum kita melangkah untuk penyusunan visi. Jadi dalam penyusunan visi kita berkiblat pada satu adalah kepada anak. Kedua, tidak terlepas jauh kepada siswa ideal. Ini lama. Sekedar gambaran, kami tidak ingin mempengaruhi Bapak Ibu semua. Kami pun kemarin saat melaksanakan visi yang harus kami setorkan ke sana pun kami juga ada sendiri. Ini sekedar gambaran. Kalau ini sekedar gambaran, biar panjenengan ini adalah kebinekaan global ini lebih luas. Satu adalah dia ingat akan jati dirinya sebagai orang Timur yang mempertahankan kebudayaan. Sekup kecilnya lagi mengembangkan anak kearifan lokal. Kayak tadi mungkin Bapak Ibu ada bahan apa yang tidak dipakai di alam di desa kita ada, kita produksi. Itu salah satu usaha piranya mandiri, salah satunya pengembangan literasi. Ini bukti konkretnya. Kalau membuat hal semacam ini, berarti kita harus menyusun ini. Yang namanya bagian nanti sambil jalan, ini sekedar gambaran. Membuat pertanyaan-pertanyaan yang untuk tindakan kita nanti akan apa? Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan literasi siswa? Ini kayak gini. Apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan literasi pada siswa dengan media kelompok? Yang mau dikembangkan apa? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberi kami izin untuk sedikit ilmu yang kami punya akan kami berikan kepada rekan-rekan guru, Ibu. Yang kedua, terima kasih pula pada rekan-rekan guru SD Negeri 02 Geser yang pada siang hari ini setelah setengah hari penuh mengajar dan bisa meluangkan waktu pada siang ini untuk berbagi ilmu ya, berkaitan dengan pembelajaran ke depan. Semoga saya menjelaskan ke depan bisa diterima, nanti bisa saling berbagi rasa, saling berbagi ilmu. Ya, nanti akan saya bagi menjadi dua sesi. Sesi yang pertama karena berkaitan dengan budaya positif. Terlebih dahulu Bapak Ibu mengenal dulu tentang sebuah filosofi Ki Hajar Dewantara. Ya. Di sini akan kami paparkan di termin pertama itu, yang kedua baru nanti kita akan menjabarkan tentang budaya positif apa saja yang ada di sini. Jadi siang hari ini saya akan berbagi ilmu dengan Bapak Ibu yang ada di sini. Bisa dimulai, ya. Yang pertama dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara sebagaimana yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Sudah siap ya. Ada nomor 1, 2, 3 ya, ini tentang perasaan Bapak Ibu yang ada di sini. Itu nomor berapa? 1 ya. Semoga masih nomor 1 lah. Yang bagus ini masih nomor 1 ya. Semoga 2, 3 ada yang ketiga ya. Terima kasih. Semoga Bapak Ibu hari ini karena ilmu kita bareng, khusus yang guru kelas 1, guru kelas 4 yang sudah melaksanakan kurikulum Merdeka, mungkin sudah ada gambaran sedikit. Tinggal ini untuk
filosofi merubah mindset kita. Ya, semoga nomor 1 dilalui. Ya, dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu mulai dibagi menjadi menuntun, kodrat anak, pendidikan yang berpihak pada anak, buka tabula rasa, dan budi pekerti. Menuntun di sini, mari kita bedakan antara model pembelajaran yang kemarin dengan kita ke depan. Ya, diharapkan ada suatu perubahan, bahwa pendidikan ini adalah yang seperti apa kita ke depan. Ya, bahwa Ki Hajar Dewantara dalam mendidik, khususnya di sini yang dipentingkan adalah peran dari pendidik. Ya, peran dari pendidik yang pertama tadi menuntun. Ya, menuntun. Seorang pendidik itu hanya menuntun biar anak tumbuh kembang menuju kedewasaan, menuju kebahagiaan. Jadi guru tidak bisa menggiring. Ya, karena di sini dalam menuntut anak punya kodrat alam dan kodrat zaman. Alam itu apa? Alam itu apa? Ya, alam itu sejak dia lahir sudah mempunyai karakteristik masing-masing. Kita tuntun, bukan dipaksa. Karena tugas dari guru itu, ya, kodrat zaman, bahwa kita sebagai guru mendidik sesuai zaman kita yang dibutuhkan untuk persiapan ke depan, supaya tidak saling ketergantungan. Itu kurang lebihnya. Terus yang paling penting adalah pendidikan itu berpihak kepada anak, berhamba kepada anak. Hamba kayak apa? Hamba adalah segala sesuatu yang kita berikan kepada anak, ya, itu bermuara dari anak. Anak punya karakteristik yang berbeda, holistik itu yang bermacam-macam. Nah, itu kurang lebihnya. Pada dasarnya mengapa anak pendidikan daripada anak? Karena anak bukan tabula rasa, bukan seperti kertas kosong yang kita isi semau kita. Anak lahir itu sudah mempunyai ciri khusus sendiri. Jadi tidak boleh guru kayak tadi gelas, visi, tidak boleh. Mohon jangan sampai seperti itu. Kita hanya menuntun biar anak tumbuh kembang karakteristik yang berbeda untuk bisa hidup semakin bahagia dan selamat. Budi pekerti identik bahwa manusia mempunyai budi pekerti yang beragam. Kakak beradik punya budi pekerti yang berbeda, gitu ya. Ya, pendidikan itu hanya menuntun untuk tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat anak secara holistik. Bakatnya, potensi yang dimiliki, sekali-kali bukan anak seperti kertas kosong, seperti tabula rasa, seperti gelas, seperti kertas yang kita isi. Apakah anak jadi? Kita lihat. Bapak Ibu, saya sendiri seorang petani, bisa dilihat bahwa di dalam tetangga panjenengan sosok tani menanam padi, menanam kebun. Padi akan bisa bagus, peserta didikan bagus apabila dimulai dari penyemaiannya bagus, dirawat, disiram, dipupuk, nanti menghasilkan jauh lebih bagus daripada tumbuh dengan tidak dirawat dengan baik. Intinya, yang kedua, Ki Hajar Dewantara bahwa minat siswa itu harus merdeka berkembang seluas mungkin karena pembelajaran melalui kegiatan proyek mengembangkan karakter dan kompetensi profil belajar Pancasila. Akselerasi ini itu dieksploitasikan ya kepada anak. Filosofi yang harus kita pegang. Sudah kita kenal yang namanya trilogi pendidikan.
ing ngarsa sung tulodo ing madya mangunkarsa dan tuturi handayani. Kita pasang di depan itu tuturi ya, yang mana ketiga ini menjadi dasar bagaimana kita berupaya menjadi teladan. Ing ngarsa sung tulodo, guru mangkate awan, murid ikut-ikutan berangkat awan, siang, pagi ya. Ya, jadi seorang guru harus berupaya menjadi teladan, panutan. Bagaimana kita bisa merubah siswa kita, tapi kita tidak bisa memberikan teladan. Pemimpin harus memberikan teladan dulu. Nah, nanti nilai kompetensi guru itu benar-benar menjadi teladan buat dirinya dan buat siswanya. Ini trilogi. Selanjutnya Ing Madya Mangunkarsa memberikan semangat. Guru pun bisa memberikan semangat kepada anak didik ya, untuk giat belajar, untuk menemukan bakatnya sendiri-sendiri ya. Dan yang ketiga yang sering sebagai slogan pendidikan yaitu tuturi handayani ya, itu memberikan dorongan ya kepada anak agar bisa ya memperoleh kebahagiaan khususnya dalam pendidikan. Perlu diingat, pendidikan pada anak ya, tanda kutip, bukan guru memberi ceramah mentransfer ilmu yang dipunya, tapi guru mampu menuntun, bisa mengembangkan ya, bakat, minat. Contohnya kelas 1 kemarin P5 ya Bu, P5 bisa jadi, walaupun kelas 2, 3, 5, 6 belum laksana itu, tapi kita belajar sedikit demi sedikit ya, mindset kita sebagai penceramah, kasus soal pergi yang sewu ya, harus dibetulkan ulang ya. Makanya kita akan bareng-bareng berbagi sebenarnya apa sih pendidikan, sebenarnya apa sih filosofi. Itu selanjutnya tadi yang tak guna rasa, konteks pendidikan yang berpihak pada anak ini, bahwa pembelajaran yang berpihak pada anak, murid salah satunya, itu diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat. Ojo diwehi menang tok, tapi diberi pendapat, diberi dorongan untuk murid tadi semangatnya ya, agar terlibat. Ini nggak perlu saya panjang lebar, guru sudah mengetahui bahwa yang perlu digarisbawahi bahwa pendidikan itu berpusat kepada anak, berhamba kepada anak, bahwa kemauan anak ya itu harus kita arahkan. Hanya kita menuntun, bukan mengarahkan, karena kita menuntun maunya anak itu ya, sehingga dapat mempertimbangkan karakteristik siswa untuk diberi kebebasan untuk membangun dirinya sendiri, pengetahuannya. Ya, saat ini kegiatan utama pembelajaran ya, saat ini mari kita refleksi, saat ini Ibu, saat ini jadi ya kita resapi diri sendiri kayak gini tidak ya, bahwa saat sekarang apakah benar didominasi oleh guru, materi dijelaskan terus biar anak itu pintar, diibaratkan anak itu kertas kosong diberi ya, sementara anak-anak hanya dituntut duduk santai, mendengarkan, menerima ya, apa yang ada anak disuruh menghafalkan ya. Jadi anak diibaratkan bagus fotokopi punya guru, sininya fotokopi yang diberikan ke anaknya. Nah, ya, jadi yang penting di sini keterlibatan anak itu sangat penting, apalagi inisiatif anak justru ya lebih bagus ya, bukan inisiatif seorang guru. Terus tadi budi pekerti. Budi pekerti adalah hal yang utama
yang kita latih, apalagi tergantung pada visi kita. Visinya visi kepada anak. Nanti belakang ini kita kasihkan visi, ya. Jadi alhamdulillah nanti pada hari ini kita kasihkan visi untuk anak, ya. Terus keyakinan yang dibentuk untuk anak sebelum mengarah kepada budaya positif, ranting-rantingnya harus dipahami, mulai dari 5 kebutuhan dasar, ya, dan seterusnya. Nanti di sesi kedua akan mengupas ini, tapi urutannya adalah ke arah budi pekerti, nanti kepada visi. Apalagi visi yang kemarin disampaikan adalah mempunyai budi pekerti luhur. Ya, nanti kita kupas profil pelajar Pancasila. Visinya ada di situ, di profil pelajar Pancasila. Harus seperti apa anak didik kita? Ya, jadi bukan visi sekolah, tapi visi untuk. Jadi budi pekerti ini anak untuk memiliki kesadaran diri, untuk menjadi dirinya, biar dirinya merdeka, dan kemerdekaan untuk orang lain. Ya, oleh anak dilatih melalui diri sendiri untuk pemahaman kesadaran diri tentang kekuatan yang ada pada diri anak, kemudian dilatih untuk mengelola dirinya agar mampu memiliki kesadaran sosial, karena anak-anak pun itu juga hidup bermasyarakat. Nah, dia tidak bisa hidup sendiri dalam realisasi sosialnya, sehingga ketika membuat sebuah keputusan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Ya, budi pekerti ini. Ya, kemarin dimunculkan visinya prestasi itu menjadi dampak dari sebuah guru memberikan sebuah ilmu, ya, terciptanya prestasi yang unggul, berkarakter, berkreasi, gotong royong, dan mempunyai akhlak yang baik. Ini perlu kita tiru. Ya, visi ini dari penjabaran ini hasil dari pola pikir, kreasi, kristalisasi panjangnya Ibu. Temuan di sini. Ini kemarin dalam rapat sekolah ini bisa dijalankan, ditutup tahun pelajaran 2022-2023, berarti umurnya 6 bulan jalan. Nanti kita lihat di grafik mana yang belum tercapai, mana yang sudah tercapai, mana yang belum, kita evaluasi di visi. Ya, jadi visi bukan visi sekolah, tapi untuk visi peserta didik yang termuat dalam profil pelajar Pancasila. Tadi ya, bisa dilanjut lagi bahwa anak mempunyai kebebasan mengeksploitasi. Ya, seperti itu. Ya. Selanjutnya dalam mendidik anak, memberikan suatu gambaran keyakinan yang punya gambaran, kurang lebihnya seperti itu. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas waktunya untuk saya menyampaikan budaya positif. Ini bisa panjenengan nanti dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Budaya positif kami nggak menjelaskan ke ini karena budaya positif itu dimulai dari dalam kelas lebih dulu. Itu dimulai dari keyakinan kelas. Keyakinan kelas pertama berarti panjenengan membuat keyakinan kelas dulu sebelum melakukan apapun di kelas.
Jadi tidak ada tata tertib, itu tidak ada namanya tata tertib. Tata tertib harus dibuang di kurikulum merdeka. Jadi yang merdeka itu anak. Yang membuat aturan tata tertib adalah anak. Caranya nanti panjenengan kalau mau ada acara itu tak fasilitasi sarannya. Ada potongan kertas kecil, mungkin kurang lebih sekian lah, atau kertas warna. Kalau kami membuat sih kertas pakai potong-potong. Jadi nanti anak inginnya aturan apa? Oh, tentang masalah kebersihan dia inginnya apa? Tulis. Setiap siswa kan beda-beda. Yang kedua, apa namanya? Oh, kita untuk toleransi maunya seperti apa? Kalau tidak mengerjakan tugas nanti seperti apa? Itu didikte satu persatu. Oh, kalau mengerjakan tugas nanti anaknya harus seperti ini, nanti dia yang membuat sendiri. Terus apapun, kalau anak yang tidak berpakaian seragam, nanti apa yang harus dilakukan? Anak pindahnya apa? Jadi mungkin lebih dari 10 atau 20 item. Setelah sudah kita rangkum sebenarnya. Umpama nulis A, oh, kalau anak terlambat apa kesepakatannya? Anak nulis selesai tapel. Lupa. Dikasih lagi. Kita membuat apabila ada anak yang tidak kerjaan tugas, apa yang harus diberikan? Apa sanksi yang harus diberikan? Dia tulis, sudah tempel. Jadi tempelan satu tembok bisa banyak, tergantung aturan. Setelah sudah, panjenengan akan mengumpulkan, oh ini khusus kesepakatan tentang keterlambatan, dikumpulkan jadi satu, yang sama nggak ditulis, yang nulisnya hanya satu, sama 6 anak sama, berarti nulisnya satu. Setelah jadi ditulis dalam satu lembar, tempel. Terus kesepakatan tentang keterlambatan ditulis semua, terus tambah-tambah. Setelah tambah-tambah tersebut dibacakan kepada anak, ini loh kalau ada apa siswa terlambat atau berpakaian tidak lengkap, ini loh aturannya, kesepakatannya ini berarti harus ditaati. Jadi membuat semuanya anak tidak ada sekolah nggak boleh untuk membuat aturan seperti itu. Itu pertama. Memulai dari budaya positif dimulai dari keyakinan kelas, kesepakatan kelas harus dibuat lebih dulu. Kalau nggak dibuat dulu, terus oh nggak pakai sepatu, cuma lari nggak ada. Sekarang tidak boleh seperti itu karena yang membuat aturan sekarang adalah kesepakatan, adalah kelas yang membuat. Siswa mintanya siswa apa? Itu. Jadi begitu ada anak berkelahi, didudukan, sanksinya apa? Mereka sudah tahu sanksinya apa. Jadi anak dilatih pertama adalah muncul inspirasi sendiri dan anak berusaha harus konsekuensinya harus merasa tanggung jawab dengan keputusannya. Itu dari budaya pertama itu harus ada. Sebelum kita menjalankan budaya positif, kita menjalankan dulu satu kelas harus membuat keyakinan. Itu yang pertama. Aturannya dari anak. Yang kedua dalam pembelajarannya pun budaya positif harus ditularkan bahwa anak tidak serta-merta hari ini sesuai mapel ada tema, ada agama, tidak boleh. Walaupun jadwalnya itu anak, Pak saya kok rata-rata anak tidak konsen ke matematika hari ini, ya maunya apa? Tema apa lanjut ya? Kita sebagai guru melanjutkan tema, membatalkan matematika. Yang kedua dalam pembelajaran nanti ada pemisahan karakter, pemisahan bakat. Umpama ada belajar matematika golongan anak yang tidak bisa memahami dikelompokkan sendiri, terus anak yang bisa memahami tapi kurang dikelompokkan sendiri. Mungkin satu kelas akan terjadi 4 atau 5 kelompok. Kita cara mendidiknya pun berbeda, nggak boleh diseragamkan. Sebelah sana akan berbeda. Sama halnya dengan panjangan olahraga. Yuk kita olahraga lari, nggak ada yang saya sukanya lari, di kelompok kan yang lari berapa orang, yang mau lari berapa orang. Ini didiknya beda-beda sekarang, nggak boleh dipaksa harus bisa, nggak boleh. Ini kesulitan guru sekarang, harus dengan peta yang banyak kita memberikan ke orang tapi tenaganya satu. Contoh kemarin sudah dipraktekkan satu kelas ada pelajaran lari,
Ada anak yang suka nari, ada anak yang tidak suka nari, banyak. Setelah kemarin dari teman-teman CGT di sana begitu bingung. Anak yang kita nari, oh sebelah sini, nanti musiknya setel di sini. Saya nggak bisa, bisanya gambar ya, yang gambar berapa orang? 4, yang gambar sini. Gambar nari, gambar. Saya nggak bisa gambar, ya berarti cerita tentang nari. Kumpul di sana itu yang didik satu guru. Karena mengedepankan karakter dan bakat dari anak nggak bisa dipaksakan. Bahwa guru bukan membuat anak menjadi bisa, tapi anak sudah mempunyai bakat yang harus dikembangkan, nggak boleh dirubah. Bakatnya anak bola, dan iya didiknya ke bola. Jangan kamu nggak boleh bola, harus minta, nggak bisa sekarang. Jadi anak punya karakter sendiri, guru hanya menuntun, nggak bisa merubah karakter atau merubah bakat, nggak bisa. Ini kedepannya pembelajaran modelnya seperti itu. Itu kurang lebihnya. Jadi filosofi pendidikan sekarang adalah bahwa kita menghamba kepada anak. Anak mintanya apa, kita turuti semua. Karena anak akan dilatih dengan dia memberikan opsi atau gambaran apa. Mau tidak mau, dia maunya A, dia harus konsekuensinya bertanggung jawab pada keputusannya. Itu awal-awalnya harus itu. Yang paling akhir setelah itu diterapkan semua, ada keyakinan kelas sudah dibuat itu untuk menjaga apabila ada masalah di kelas, ada masalah berantem, anak kan dudukan. Kalau berantem nanti sanksinya apa, dampaknya apa, dia akan tahu. Oh ya itu berarti cara penyelesaiannya apa, harus kayak gini. Berarti guru menuntun menyelesaikan masalah, bukan guru yang menyelesaikan, tapi anak yang menyelesaikan masalah. Jadi kalau ada keyakinan kelas sudah, terus ada yang berkelahi, bagaimana kesepakatan kalau anak berkelahi? Dia akan mengingat, oh kalau lupa ya diingatkan, oh kesepakatannya A, oh kesepakatannya seperti ini. Setelah dia tahu kalau kesepakatannya berkelahi tidak boleh, terus terjadi berkelahi, apa penyelesaiannya dia dari guru memberikan kepada anak. Anak akan tahu caranya minta maaf. Nanti guru memfasilitasi, ya nanti kamu minta maaf di situ, langsung minta maaf. Yang selanjutnya apa yang harus diusahakan, jangan mengulang lagi. Ingat-ingat kalau mengulang lagi apa. Jadi dia akan nempel aturan itu ada di anak. Itu keyakinan kelas. Kalau itu rentengan itu sudah dilalui, baru kita akan bisa membesarkan yang namanya budaya positif. Bahwa budaya positif di situ ada budaya positif, suatu pembiasaan yang bersifat positif, di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan murid dan budaya positif yang dibangun di suatu kelas. Semuanya bukan atas nama sekolah, tapi atas nama kelas. Kelasnya harus hidup-hidup sendiri. Ada permasalahan diselesaikan kelas, bukan aturan sekolah. Nanti setiap kelas pun harus mempunyai visi kelas sendiri. Visi apa yang harus. Sekarang visi nggak boleh muncul sekolah yang indah, tapi nggak boleh larinya ke anak. Contohnya larinya berarti ke arah profil pelajar Pancasila. Oh anak harus berbudi pekerti luhur, harus mempunyai jiwa apa, mempunyai berpikir kritis, gotong royong. Itu jadi visi sekolah bukan untuk visi sebuah institusi, tapi visi sekolah adalah visi untuk anak. Jadi kalau muncul sekolah yang indah dan aku tidak diizinkan sekarang untuk mulai kurikulum merdeka ini semuanya mengacu kepada anak yang menitik beratkan pada profil pelajar kurikulum isinya. Jadi gambarannya itu sekali lagi guru hanya menggambar kepada anak, itu kurang lebihnya. Selanjutnya, mengapa sekolah perlu mengenal budaya positif? Karena peran seorang guru di sini pada sebuah sekolah itu dalam menggerakkan dan memotivasi warga sekolah agar memiliki keyakinan, menerapkan visi dan nilai-nilai kebaikan atau kebajikan yang disepakati sehingga tercipta budaya positif berpihak pada murid. Makanya untuk menerapkan budaya positif, setiap kelas harus ada yang namanya kesepakatan atau keyakinan kelas. Kalau belum ada budaya positif tidak bisa. Jadi kelas harus mempunyai bukan aturan tapi kesepakatan kelas. Kalau guru kosong
kamu harus bagaimana? Oh, nunggu ada yang ke kantor, ya tulis tabel. Terus ada, oh ada anak yang ke kantor, udah saya tulis tabel. Oh, anak harus belajar sendiri tabel. Nanti kita resume jadi satu. Kita kesempatan ngambilnya yang apa? Ngambilnya ini berarti kalau kelas kosong, anak tetap diam di kelas, ada anak yang masuk ke kantor, matur dengan guru. Anak harus tahu, karena ini yang membuat anak akan tahu solusi. Oh, guru nggak ada. Kemarin apa ya kesepakatannya? Suruh dia di kelas sambil belajar, ada anak yang masuk ke kantor bahwa kelas itu kosong. Dia tahu solusinya permasalahannya. Ya, jadi guru tidak usah menunjukkan kalau kosong ya berarti lapor ke kantor, tidak. Anak akan tahu. Jadi nilai-nilai keyakinan kelas ini harus didulukan sebelum mengenal budaya positif. Pentingnya menanam budaya positif di sekolah dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif. Yang kedua, penerapan disiplin positif dipraktekkan untuk menghasilkan murid-murid karakter disiplin atau jujur. Walaupun ini sekedar teori, apabila panjenengan bisa menerapkan kayak tadi keyakinan kelas sudah ada, saya yakin dia akan mulai dari lingkungan yang positif di kelas. Lah, nanti pun anak akan dipasang. Kalau jam istirahat, apa yang tidak boleh di luar? Nanti oh tidak boleh di luar, berkelahi terus buang sampah. Dia catat terus direkam atau ditulis, anak akan tahu. Oh, kalau istirahat yang tidak boleh ini anak akan tahu karena yang buat anak. Dan dibacakan. Setelah dibacakan, ditempel boleh, dalam lembar kertas besar ditempel. Nanti anak seluruhnya diizinkan untuk menandatangani bahwa dia merasa yang membuat dan harus merasa tanggung jawab untuk melaksanakan. Semata-mata sebenarnya tujuannya adalah anak punya inspirasi, punya gagasan, terus diterapkan, resikonya anak akan kena sendiri. Selanjutnya untuk dipertanggungjawabkan. Selanjutnya aspek dalam wujud budaya positif, bahwa sebelum melaksanakan budaya positif, Bapak Ibu harus melaksanakan ini semua. Kalau ini belum dilaksanakan berarti tidak bisa melaksanakan budaya positif yang di sekolah. Satu adalah konsep makna disiplin, anak harus pegang disiplin itu kayak apa anak. Disiplin itu kayak gini-gini. Biar anak yang mendefinisikan, terus kita menyematkan. Oh, teman saya tidak disiplin apa? Dia akan bisa menjelaskan. Yang dua, keyakinan kelas harus bisa ada. Guru harus menuntun bisa membuat sebuah keyakinan kelas. Yang kedua, hukuman dan penghargaan ini adalah untuk kurikulum merdeka tidak diizinkan. Penghargaan pun tidak diizinkan. Makanya kami ada dilema, anak kalau juara terus mendapat piala, buku, piagam, apa akibatnya? Di situ banyak referensi mulai dari Ki Hajar Dewantara terus tokoh-tokoh yang lain. Hukuman adalah membuat anak merasa terhindar atau dihindari oleh teman yang lain. Kalau ada anak salah terus dihukum, keberadaannya anak itu lama-lama akan dihindari temannya karena sering membuat kesalahan. Dia akan hidupnya nanti lambat laun karena sering kena hukuman akan dijauhi dari rekan-rekannya. Kelompoknya nanti lambat laun. Makanya hukuman itu tidak ada. Hanya kalau membuat kesalahan didudukkan, salahnya dia tahu terus harus bagaimana, hanya menunjukkan seperti itu. Mungkin salah lari nggak boleh. Terus penghargaan ini akan membunuh katanya. Oleh Ki Hajar Dewantara bahwa penghargaan itu akan membunuh. Contohnya adalah, oh anaknya aku biasa juara kelas 1 les, ikut les. Ngomong kalau guru lesnya tuntutan, ini juara 1, ini juara 1. Lah nanti teriak. Segala sesuatu akan dilakukan oleh guru les, oleh orang tua akan menghalalkan segala cara ini. Anak kemampuannya tidak ada, dipaksa untuk memperoleh penghargaan dari orang tua atau apa. Anak itu dulu les, orang mampu kalau les menentuk yuk, macam-macam. Ini sebenarnya psikologisnya anak justru akan terhambat. Ini penghargaan. Anak yang memperoleh itu senang kalau memang murni dia pintar, segala sesuatu tidak masalah. Tapi kalau penghargaan ini asal dari paksaan itu bahaya.
Yang kedua, yo yang mengerjakan soal cepat tak kasih permen, tak kasih bintang. Dulu itu diizinkan di kurikulum merdeka, tidak boleh. Ini yang menghilangkannya agak sulit. Oh, tak milih bintang boleh, tuh bintang milih orang dan lain sebagainya. Terus yang tidak itu nanti lambat tahun anak-anak itu akan membuat kelompok sendiri. Anak yang sering mendapatkan bintang akan mengelompok sendiri otomatis. Nggak usah disuruh guru, nanti identiknya akan itu. Yang tidak dapat itu nggak bisa bersatu dengan yang berbintang. Nanti lambat laun akan menjadi kelompok-kelompok sendiri. Jarak panjangnya itu. Terus yang kedua, bahwa keberadaan anak pintar dengan sebuah penghargaan, kalau tidak ada penghargaan anak akan semakin lemah. Oh, penghargaan, nggak bisa apa-apa. Untuk permen orang gak apa guru, lah ya wis lah. Nah, jadi tujuannya hanya penghargaan, walaupun ada beberapa siswa yang tidak. Yang kedua, 5 kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya panjenengan melakukan budaya positif harus tahu dasar anak itu apa. 5 kebutuhan anak. Anak di sini kok lari gelendolan kalau gurunya senang, berarti memang di rumah dia kurang dimanja. Di panjenengan merasa dia nyaman di jenengan, maka panjenengan menjadi tumpuan manjaan kepada anak. Ini panjenengan harus tahu. Anak yang kayak umpama nangis kuper terus sering tampil di depan, ya karena karakternya anak dia ingin tampil, berarti ada kebutuhan dasarnya dia yang tidak terpenuhi, jadi anak muncul seperti itu. Kalau kebutuhan anak terpenuhi, maka dia akan merasa standar. Nah, yaitu anak nangis dan lain sebagainya, memang harus tahu kebutuhan dasar apa sih memang ini bisa muncul kayak gitu. Guru harus mencari kalau kebutuhan dasar yang belum terpenuhi ini panjenengan memenuhi, maka dia akan kembali ke standarnya. Harus paham. Yang kedua, restitusi. Posisi kontrol guru ini restitusi sebenarnya restitusi segitiga restitusi. 5 kontrol guru di sini. Ini ada nanti di sini tak jelaskan. Ini 5 kebutuhan anak. 5 kebutuhan anak bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan dan kekuasaan. Kalau anak yang sok ngatur dan lain sebagainya, berarti kategori anak kekuasaan, berarti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi di dia, sehingga muncul dia seperti itu. Jadi tadi sudah. Selanjutnya untuk ini posisi kontrol guru. Guru posisinya apa? Sebagai penghukum. Kalau panjenengan ada siswa yang datang terlambat, kamu lari, berarti guru tersebut karakternya menghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Orang-orang akan menjalankan posisi sebagai penghukum, biasanya kata-kata yang digunakan keras. Patuhi aturan saya, awas kalau tidak. Berarti kalau panjenengan sering melihat guru kayak gitu, berarti tipenya guru penghukum. Misalnya. Jadi anak melakukan sesuatu ini itu berdasarkan paksaan, nanti hasilnya bagus, tapi untuk jangka kedepannya tidak. Yang kedua, guru membuat siswa merasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali. Ini kalimatnya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Ini anak akan merasa posisi disalahkan. Gimana sih kamu kok seperti itu? Seharusnya nggak. Anak posisi akan merasa disalah. Dia akan di psikisnya akan berubah. Berarti guru tadi senangnya menghukum, kedua guru senangnya gawe bocah merasa bersalah. Itu salah kamu ya. Harusnya anak akan merasa bersalah. Itu kalau anak kata diajar dewasa, kalau itu sering dilalui maka psikisnya anak akan terganggu, katanya seperti itu. Hidupnya dia, hidup saya akan merasa jadi orang sering salah terus dianggap tidak berguna. Nanti lambat laun bisa seperti itu. Yang kedua, posisi guru sebagai teman ini mulai agak mendingan bagus. Tapi kalau gurunya idaman ini sebagai teman, gurunya orang mangkat, guru liya makanya guru menjadi teman juga ada bahayanya. Giliran guru tidak berangkat, sinaone sungkan,
diulang guru ini orang gelem karena statusnya ini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid dalam posisi ke arah yang positif. Karena guru di sini sebagai teman curhat, teman sering ngobrol, sering berkata, ayo bantulah demi ibu ya, tolonglah demi ibu ya. Dia akan yuk betul rewangi. Nah, menjadi teman. Ayo ingat tidak bantuan Pak dan lain sebagainya lah kata itu. Jadi yang terakhir adalah guru sebagai pemantau atau monitor. Jadi guru ngawasi tok anak murid dalam orang mau dan lain sebagainya. Hanya monitor tok, mantau tok. Oh terlambat, oh iya terlambat. Hanya mantau, tidak ada apa yang dia perbuat. Selanjutnya yang menjadi guru idaman yang diminta kita akan belajar posisi guru adalah sebagai manajer. Maka posisi di sini guru berbuat bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusinya atas permasalahannya sendiri. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhannya sendiri, terus kebutuhan sendiri yang sering dikatakan di sini ada kata-kata apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini. Kalau kamu keyakinan itu silakan dikerjakan. Apakah kamu meyakininya? Iya, ya silakan dikerjakan. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kayak tadi mau ngeblok, apakah itu perbuatan yang salah? Salah. Kesepakatan kelas kayak apa? Berarti harus minta maaf dan tidak mengulangi lagi. Apa yang kamu lakukan setelah ini, saya tidak akan mengulangi lagi. Bisa jadi anak yang keluar kita hanya menuntun. Perbuatan kamu tadi berkelahi salah apa tidak? Salah. Berarti melanggar keyakinan sudah kita buat. Benar apa tidak? Iya, keyakinan kelas apa sih kalau berkelahi kayak gini. Terus kamu apa yang kamu lakukan? Saya tidak mengulangi lagi. Kalau mengulangi lagi apa? Ini siap, tidak mengulangi lagi. Ya, anak akan merasa itu nempel. Itu inginnya seperti itu. Jadi guru akan menjadikan manajer ini hal yang paling bagus. Nah, dari semacam itu panjenengan akan bisa melihat posisi panjenengan itu ada di mana sebenarnya. Oh, kayak tadi para saya menghukum posisinya umpama. Saya sedang menghukum, telat aja nyapu. Ya berarti ini karena itu. Apakah posisi panjenengan di membuat rasa bersalah? Iya, ini tangan bocah mesti ini salah. Ih, gara-gara ngono sih. Nah, baru ayo ini nangis karena kamu sering membuat hal-hal itu kepada anak nanti lambat laun ya kayak tadi hidup saya itu tidak ada artinya. Betul asa. Lagi-lagi apa-apa saya yang disalahkan, apa-apa saya itu akan muncul juga akan mengganggu itu. Jadi panjenengan bisa melihat posisi panjenengan itu ada di sebelah mana. Kalau saya terus terang masih nyampur aduk karena saya juga harus belajar sebagai teman dia, sebagai ini dia. Mau tidak mau bocah bener ya berapa persen kadang saya gunakan ini. Tapi mari kita demi anak memang kita harus mengarahkan ke sini. Ini benar-benar menuntun anak. Kamu tadi belum bisa belum ini salah kalau sih salah. Jangan orang salah piye kayak gini. Lah terus mana sih lah kenapa kayak nangis minta maaf? Ayo nanti minta maaf. Jadi menuntun anak maunya apa? Jadi dia minta maaf pun tidak dipaksa. Atas dia ngomong sendiri, ayolah. Terus besok mau ngulangi lagi enggak? Kalau ngulangi lagi apa? Ya nanti saya siap Pak, dijewer sampai ke sana, sampai anak bilang seperti itu bisa terjadi ya. Kalau besok kamu salah lagi terjewer sampai sana, ya itu akan nempel dan anak, aduh aku takut mau dijewer. Nah, padahal jewer itu permintaannya sendiri. Ini segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah itu kita menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama ini, yang kedua ini harus surut dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama adalah anak dibuat jiwanya stabil dulu sebelum menyelesaikan suatu masalah. Kayak tadi menurut Randy perbuatan Randy yang lakukan tadi salah apa benar sih? Menyetabilkan jiwanya dia dulu. Kita stabilkan jiwanya,
jangan langsung menghukum dan lain sebagainya. Ini biasanya kata-kata yang digunakan. Menurut Randy tadi yang dilakukan salah atau benar sih? Nah. Terus di sini untuk menyetabilkan, panjenengan pun sebagai guru harus menyelaraskan di kedua. Ya Pak, saya salah seperti ini. Oh, enggak usah diambil hati. Pak guru pun sering membuat salah kok. Jadi mental dia yang tadi jadul naik lagi. Kamu tadi berkelahi salah atau benar salah Pak? Dia menyesal. Dengan kata menyesal itu, Pak saya benar-benar minta maaf, saya menyesal. Anda posisi anak kedon, panjenengan harus menaikkan lagi. Nggak usah dipikir, Pak guru pun sering kok kayak gitu sama. Nah, anak akan naik lagi posisinya nggak lemah. Pak guru pun salah. Setiap orang pun pasti membuat kesalahan. Karena posisi orang sering buat. Jadi jangan itu. Jadi yang tadinya dor kita bangunkan anak dulu biar dia tahu salah tapi jiwanya sudah stabil. Ini yang pertama. Yang kedua, setelah jiwanya stabil, baru kita melaksanakan validasi tindakan. Randy pasti punya alasan mengapa Randy melakukan itu. Alasan apa? Oh belum, alasannya apa? Tadi Pak saya dijewer, jadinya. Nah itu terjadi. Jadi dia mau menyampaikan alasan-alasan apa mengapa terjadi semacam itu. Yang terakhir baru menanyakan keyakinan. Lari setelah ini sudah distabilkan, terus yang kedua ini ditarik sama keyakinan kelas tadi. Keyakinannya apa? Dia ditarik ke sini. Kamu kan sudah buat keyakinan kelas. Lah kalau berkelahi itu apa? Dia akan dilarikan ke situ. Itu kurang lebihnya teori penyelesaian masalah restitusi. Anak jangan dibiarkan dengan penyesalan yang terlalu jauh. Guru harus menstabilkan. Jadi menghilangkan rasa kebersalahannya anak, guru harus menaikkan derajatnya anak lagi. Kalau anak sering biasanya anak dampaknya adalah menjadi pemulung, karena sekolah tidak mau, belajar pun tidak mau biasanya. Sini validasi bahwa anak untuk menjajarkan tahu pembelaan diri di sini. Kalau aku dijambak yang marahin Pak, ini biar undang-undangnya dia dikeluarkan semua biar bohong. Kalau sudah ditarik, ayo keyakinan kelasnya apa? Ini dua-duanya kalau berkelahi seperti apa? Dilarikan kepada kesepakatan kelas. Pasti anak rata-rata karena keyakinan kelas yang buat anak terus dibacakan rata-rata sama. Itu untuk keyakinan kelas. Setelah kita memahami aspek budaya positif, nah dalam mencermati kasus ini, silakan panjenengan bisa mempraktekkan. Silakan ini diawali dari panjenengan. Yang penting bahwa anak akan semakin nyaman apabila belajar anak itu menyenangkan. Yang penting anak menyenangkan aja lah. Pak, matematika aku angel. Orang usaha apa? Ya bisa usaha. Jadi anak tidak ada paksaan. Itu kurang lebihnya tentang budaya positif. Nanti setelah budaya positif sedikit nanti bisa saling refreshing, bertukar pikiran agar bisa budaya positif bisa dilaksanakan. Itu kurang lebihnya. Habis setengah jam cukuplah nanti buat film yang slow, tambah yang lain. Sekali lagi kami terima kasih kepada Bu Kepala Sekolah yang memberikan waktu. Teman-teman yang tadinya sampai harus setengah jam duduk nggak tahu arahnya, hanya nyuruh kayak gini nggak ada apa-apanya dan lain sebagainya. Bahwa ya PP-nya kami, pengajar prakteknya kami dari atas memang cara menghukumnya kami seperti ini. Harus ada videonya. Yang kedua, mau tidak mau bahwa ini ilmu yang saya dapat orang itu bodewe ceritanya itu. Tolong ditularkan pada minimal guru, syukur-syukur komunitas, syukur-syukur apa. Terus harus dibuktikan. Sana mintanya bukti.
Nah, kami melaksanakan ini apa terpaksa ataupun tidak, mau nggak mau kami laksanakan. Tujuannya ini loh, biar ilmu yang saya dapat walaupun sedikit diberikan ke orang lain, diberikan ke temannya satu guru, biar panjenengan mengajarnya nggak jomplang kayak piye kok, kayak enggak, itu hanya itu. Oh, nah kelas ini yang mulanya sekarang yang jalurnya, nah kelas aku mau lah, itu nanti akan menjadi berbeda. Jadi monggo, karena merdeka belajar berarti terdiri dari siswanya yang merdeka, gurunya yang merdeka. Yang kedua, merdeka dalam belajar juga di sini bahwa anak merdeka untuk melakukan segala aktivitas sesuai dengan bakatnya. Itu kurang lebihnya. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih yang besar. Mohon maaf apabila mengganggu dengan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Exit in situ adalah kan pendek ini. Contohnya exit itu adalah nilai pendek. Cari pengertian yang paling sederhana, yang mudah kamu ingat. Ya nggak apa-apa. Exit in situ aja. Kamu hanya menuliskan pengertiannya saja. Ya, silakan duduk, Ratna. Ratna sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Iya, kamu tahu nggak tak panggil bapak kesini? Tahu, Pak. Apa? Tadi saya mencoret meja. Iya, coret-coret meja baik tidak? Tidak, Pak. Iya, kesalahan semua orang itu wajar. Bapak pun sering membuat kesalahan. Kamu tahu kesepakatan kelas Tahu, Pak. apa? Sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Robert Sudomo, salah satu guru pengajar di SD Negeri 2 Iser, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang. Kebetulan saya mengampu di
kelas 6. Saya selaku teman sejawat, partner dalam mengajar di SD Negeri 2 Iser, meskipun baru kurang lebih 1,5 tahun, tapi saya sudah cukup mengenal beliau, Bapak Soekarto SPD SD. Kebetulan beliau juga mengajar di SD Negeri 2 Iser, mengampu di kelas 5. Menurut saya, beliau seorang guru yang mumpuni, kreatif, bisa menjadi sosok guru teladan, bisa menjadi cermin di mana saya pribadi dan teman-teman yang lain bisa belajar banyak. Dan kebetulan sekali beliau, Bapak Soekarto SPD ini juga merupakan pionir calon guru penggerak angkatan 7. Banyak kegiatan yang sudah diprakarsai di lingkungan sekolah kami, cukup membuat suasana kondusivitas belajar di sekolah cukup baik. Kemudian sisi lain yang bisa saya narasikan terkait dengan beliau seorang yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nur Azizah selaku rekan kerja Bapak Soekarto yang sedang mengikuti kegiatan guru penggerak. Alhamdulillah sampai saat ini beliau masih aktif melaksanakan tugas sebagai guru penggerak. Beliau adalah sosok guru yang sangat hebat, yang bisa memajukan sekolah kami, khususnya di SD Negeri 02 Iser, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang. Beliau juga sebagai guru kelas yang bisa memberikan motivasi terhadap anak-anak, sehingga anak-anak merasa nyaman, senang, dan gembira dalam mengikuti pembelajaran setiap hari. Beliau juga sering mengadakan kegiatan yang melibatkan pada rekan-rekan kerja di SD 02 Iser. Tidak hanya 1-2 guru, tapi semua guru dilibatkan untuk mengikuti pembelajaran yang dilakukan di kelas, sehingga di dalam kelas itu tidak hanya 1 guru, tapi beberapa guru yang ikut dalam kegiatan pembelajaran, sehingga siswa semakin bersemangat dalam belajar. Beliau juga, Pak Soekarto, menginginkan atau memberikan motivasi kepada guru lain untuk selalu atau bergabung di dalam guru penggerak berikutnya, karena ternyata guru penggerak itu adalah ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita, khususnya diri kita sebagai guru, dan umumnya bagi seluruh guru, serta untuk kemajuan daripada sekolah itu. Dan setelah adanya guru penggerak yang diikuti oleh Bapak Soekarto, sekolah kami semakin maju, semakin hebat, dan semakin menyenangkan buat